Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai skala pH dan penggunaan indikator. Langsung saja masuk ke dalam materi. Nah, konsep asam basa. Asam adalah suatu zat yang dapat menghasilkan ion hidrogen H+ dalam larutan air. Sedangkan basa adalah suatu zat yang dapat menghasilkan ion hidrogen OH- dalam larutan air. Teori asam basa Arrhenius dikemukakan oleh Svante Arrhenius pada tahun 1887. Menurut teori ini, asam dapat didefinisikan sebagai suatu zat yang dapat menghasilkan ion yang menyumbangkan proton H+ kepada basa. Sedangkan sebaliknya, basa adalah suatu zat yang dapat menerima proton H+ dari asam. Reaksi netralisasi. Jika asam dan basa bercampur, maka akan terjadi reaksi kimia yang disebut reaksi netralisasi. Nah, reaksi netralisasi ini adalah reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Ionisasi air adalah proses pemecahan molekul air menjadi ion-ion hidrogen dan hidroksida. Konstanta ionisasi air adalah suatu konstanta yang dapat menggambarkan kemampuan air untuk berionisasi. Kemudian ada skala pH. Nah, skala pH ini adalah suatu skala yang digunakan untuk mengukur keasaman atau kebasaan suatu larutan. Nah, skala pH ini berkisar dari 0 sampai 14. pH adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur keasaman atau kebasaan suatu larutan. Nih, di sini ada gambar skala pH. Di angka 7 ini bersifat netral. Kemudian 0 sampai 6 ini asam. 8 sampai 14 ini bersifat basa. Nah, indikator asam basa. Indikator asam basa ini adalah zat-zat yang dapat berubah warna tergantung pada pH larutan. Nah, contohnya dari indikator asam basa itu adalah kertas lakmus, brimotimol biru, phenolphthalein, metil merah, dan metil oren. Kemudian ada soal mengenai skala pH. Apa yang dimaksud dengan skala pH? Nah, skala pH ini adalah suatu skala yang digunakan untuk mengukur keasaman atau kebasaan suatu larutan yang berkisar dari 0 sampai 14. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman.